Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Hari ini saya menemukan berita di Google pas waktu membuka HP. Ternyata ada di Google ada berita yang memang menjadi solusi berjawaban daripada beberapa rekan, sahabat, teman yang sedang berjuang untuk melakukan proses pendaftaran P3K. Di sini judulnya saya kutip dari jpnn.com. Pendaftaran P3K 2021 bermasalah. Kemenpan RB keluarkan surat, semoga bisa membantu pelamar. Nah, ini tadi Sabtu jam 17 Juli 2021 jam 6.20 keluarnya tadi berita ini. Bagi teman-teman yang malas baca, saya coba untuk bantu bacakan ya teman-teman. Saya bantu bacakan. Yang pertama, Bismillah. Oke, kita mulai. Jakarta, hingga hari ke-17 pendaftaran CPNS 2021 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K masih bermasalah, terutama untuk pelamar P3K 2021 promosi guru. Ada banyak honorer guru tidak bisa mendaftar karena ada promosi hilang dan dikunci. Menjawab masalah tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengeluarkan surat nomor B1075 SSM 0100/2021 tentang ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Dalam suratnya, Atmaji menegaskan pengadaan P3K guru, khususnya honorer K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, mengikuti ketentuan Permenpan RB nomor 28 tahun 2001. Tanda kutip, untuk mengikuti seleksi kompetensi 1 dan memperhatikan banyaknya pertanyaan yang terkait kesempatan bagi pelamar untuk mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jika kebutuhan formasi P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, telah diadakan rapat Panselnas tanggal 13 Juli 2021 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, beber Atmaji dalam suratnya. Dia menyebutkan Panselnas sepakat dalam tes kompetensi 1 mengikuti ketentuan dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 sebagai berikut. 1. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti pelamar dengan kriteria honorer K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Yang kedua, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Yang ketiga, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Yang keempat, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar bisa mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Kelima, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, maka pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Yang keenam, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. A. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. B. Kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. 7. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetensi pada kelompoknya masing-masing. 8. Pelamar pada kelompok kedua berkompetensi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Ya, 9. Ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Permenpan RB nomor 28 tahun 2001. 10. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, ini mungkin yang nomor 10 jadi pertanyaan juga bagi kita ya. Yang ke-11, informasi mengenai sisa kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 5 disediakan oleh panitia penyelenggara seleksi Kemendikbud Ristek. Nah, ini sahabat-sahabat, teman-teman, ini
apa jawaban-jawaban dari Kemenpan RB. Mungkinnya seperti itu yang menjawab kenapa ada terkunci, kenapa saya informasinya hilang. Nah, mungkin seperti ini. Ini agak jelas, bukan agak jelas, jelas lah ya, cukup jelas. Cuman masalahnya di sini ada yang ke-10 mungkin ya. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar di kelompok kedua tidak dapat mengisi kosongan tersebut. Oh, jadi begitu ya. Ini tidak bisa mengisi kekosongan tersebut. Ini mungkin kabar baik bagi teman-teman yang sudah di sekolahnya sudah ada formasi dan walaupun nilainya kecil, itu tidak bisa diisi oleh orang lain, mungkin ya seperti itu. Mungkin maksudnya seperti itu. Baik, demikian teman-teman. Jadi semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang malas baca mungkin ya. Ini dari poin 1 sampai poin 11 ini. Semoga jelas menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa saya dari sekolah swasta tidak ada formasinya atau nggak ada pilihan sekolah saya mau ke sana tapi nggak ada pilihannya di sana atau malahan nggak ada pilihan instansi sama sekali. Mungkin ini jawabannya seperti ini karena instansi yang sudah ada yang membuka P3K itu mungkin sudah terisi oleh pengajar yang ada di sekolah tersebut. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bacakan ini ya, bermanfaat bagi teman-teman. Ini mungkin jadi bahan diskusi nanti di grup masing-masing. Terima kasih, selamat malam karena ini sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.